Halo guys, hari ini aku mau cerita sesuatu yang lagi aku pelajari akhir-akhir ini, yaitu investasi. Jujur ya, awalnya aku juga mikir, ngapain sih mikirin uang? Kan masih sekolah, tugas aja udah banyak, latihan, acara, capek deh. Tapi makin kesini, aku sadar satu hal bahwa kalau kita tunggu nanti buat mikirin soal uang, ya keburu telat. Makanya aku mulai kepo nih. Aku mulai baca, nanya, nonton, salah, lalu belajar lagi. Aku tertarik investasi bukan karena pengen cepat kaya, tapi karena pengen masa depan yang lebih aman. Sebagai pelajar, menurut aku penting banget kita melek uang. Kenapa? Ya karena bukan cuma jago pelajaran, tapi juga jago ngatur hidup. Video ini aku buat bukan karena aku paling pintar, sok jago, sok pintar, dan lain-lain. Aku masih belajar, masih sering bingung, dan masih salah juga kok. Tujuan aku bikin video ini cuma satu. Kita sharing dan belajar bareng. Kalau aku bisa mulai dari sekarang, kamu juga pasti bisa. Jadi, di video ini aku bakal cerita pengalaman aku, pelajaran yang aku dapat, dan hal-hal yang menurut aku penting buat kita, anak SMA. Oke, kalau kamu penasaran, lanjut nonton sampai habis ya. Sebelum ngomongin investasi, kita harus jujur dulu nih sama diri sendiri. Banyak orang itu gajinya naik tiap tahun, tapi hidupnya tetap pas-pasan. Kenapa? Karena uangnya bocor. Bukan karena nggak pintar, tapi karena nggak sadar kemana uangnya pergi. Sekarang aku mau pakai analogi ya. Bayangin uang kamu itu kayak air di ember. Kalau embernya utuh, airnya bisa penuh. Tapi kalau bocor, mau diisi sebanyak apapun, tetap habis. Nah, kebanyakan dari kita embernya bocor tanpa sadar. Dalam hidup sehari-hari, uang kita itu biasanya dibagi menjadi 4. Pertama, pemasukan. Pemasukan ini biasa didapat dari uang yang diberikan oleh orang tua, uang jajan, dan uang sampingan. Yang kedua, pengeluaran. Biasanya, pengeluaran ini digunakan buat makan, transport, kuota, nongkrong, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tabungan. Nah, tabungan ini biasanya disimpan untuk masa depan. Yang keempat, sisa. Yang seringnya malah habis tanpa kita sadari. Lalu, kira-kira bocornya di mana sekarang? Biasanya di sini. Jajan impulsif. Lihat promo, langsung beli. Beli barang cuma karena tren. Padahal yang nggak terlalu butuh. Langganan aplikasi tapi jarang dipakai. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulin, wah, besar banget tuh. Ini gambaran uang kita kalau nggak diatur. Masuk terus, keluar terus, dan nggak pernah penuh. Simpel kan? Intinya sebelum mulai investasi, saham, reksadana, atau apapun investasi lainnya, remember one thing. Atur uang kamu dulu. Tutup bocornya, rapihin alurnya, baru mikir berkembang. Karena percuma investasi kalau uangmu habis duluan. Nah, sebelum kita ke investasi yang lebih kompleks, ada satu hal penting yang harus kamu pahami dulu. Banyak orang pikir kalau nabung di bank itu sudah investasi. Padahal, belum tentu. Kenapa? Salah satu alasan utama adalah karena inflasi. Kalau uang kamu cuma tidur di tabungan, kadang jumlahnya itu tetap atau naik sedikit. Tapi harga barang naik lebih cepat. Ini artinya nilai uang kamu secara real bisa turun. Misalnya inflasi di Indonesia sekitar 2-3% tiap tahunnya. Kalau bunga tabungan kamu secara umum cuma di sekitar 1-2%, itu pun kalau tinggi ya, artinya tabungan kamu belum cukup untuk mengimbangi inflasi. Aku sering bilangnya gini, tabungan itu sama dengan tempat
parkir uang. Uang kamu disimpan di satu tempat biar aman. Tapi dia biasanya diam di situ-situ aja. Kalau inflasinya naik, nah itulah yang bikin parkir itu nilainya ngedrop. Nah, beda halnya sama investasi. Investasi itu sama dengan tempat kerja uang. Jadi uang kamu disuruh kerja buat kamu. Biar apa? Ya biarnya nilainya bisa bertumbuh. Dan uang kamu nggak diam. Bayangin kamu punya 100.000. Setelah itu kamu diperhadapkan nih sama 3 pilihan. Yang pertama, jajan. Yang kedua, nabung. Dan yang ketiga, investasi. Kalau jajan, ya otomatis uangnya habis dong. Kalau cuma nabung di bank atau di celengan, uangnya tetap diam. Tapi kalau diinvestasikan, uangmu bisa bertumbuh. Betul nggak? Artinya, kalau kamu cuma nabung dan harga barang naik, nilai uang kamu tetap. Tetapi, daya belinya turun. Kalau kamu investasi dengan strategi yang tepat, uang itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi intinya, tabungan itu aman, tetapi tidak sama dengan investasi. Kalau kamu mau uang kamu bertumbuh, maka kamu harus mempraktikkan investasi dengan benar. Jadi kalau aku harus nyimpulin satu kalimat sederhana soal investasi, ini dia. Bahkan ada seorang anak kecil yang bernama Ryu yang waktu itu aku nonton dia di podcastnya Kak Samuel Christ. Jadi dia pernah bilang, lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada kehilangan masa depan aku. Gila, itu kalimatnya dalam banget. Artinya, dari kecil dia udah sadar kalau mau masa depan yang aman, ya harus berkorban dari sekarang. Definisi ini bukan sekedar kata-kata. Banyak ahli dan lembaga sosial yang menjelaskan hal ini secara teknis. Kenapa ini penting? Ya karena kalau kita hanya mengandalkan gaji bulanan, maka uang itu berhenti saat kita berhenti kerja. Lalu gaji naik pun sering habis nih buat gaya hidup. Terus kita juga tetap bergantung kan ke pekerjaan. Sementara itu, investasi bisa menghasilkan uang tanpa kita bekerja setiap saat. Nilai asetnya tumbuh seiring waktu. Mengurangi risiko, cuma bergantung satu sumber pendapatan. Ini bukan soal cepat kaya ya. Tetapi, ini soal cetak nilai lebih dari waktu. Ingat, gaji itu penting. Tetapi uang yang bekerja untuk kamu jauh lebih penting dan kuat. Ibarat kalau gaji itu seperti air yang kita ambil setiap bulan, maka aset investasi itu seperti mesin yang memproduksi air baru setiap bulan. Bahkan saat kita nggak kerja aktif. Dan itulah mindset utama yang membedakan orang yang cuma hidup dari gaji dengan orang yang bangun kekayaan pelan-pelan lewat aset. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung pemula. Kelihatannya jenis-jenis investasi itu udah banyak ya. Tetapi, coba kami cermati lagi. Kalau kamu memahaminya dengan baik, investasi itu hanya terbagi menjadi 2 bagian. Kalau aku menyebutnya 2 dunia, yaitu dunia investasi real dan dunia investasi finansial. Pertama kita bahas investasi real dulu deh. Nah, investasi atau aset real itu punya bentuk fisik. Artinya bisa dilihat, bisa dipegang atau diraba, punya wujud nyata. Contoh, rumah, tanah, emas batangan atau emas fisik, usaha kecil-kecilan, atau motor atau transportasi lainnya yang biasa dijadikan sebagai modal untuk ojek online. Semua itu termasuk aset real. Kenapa? Karena ya punya bentuk fisik. Ibaratnya, aset real itu seperti kamu punya sawah sendiri. Kamu yang tanam, kamu yang siram, kamu yang panen. Sehingga kalau kamu rajin, hasilnya naik. Tapi kalau kamu malas,
justru hasilnya malah turun. Nah, tapi hati-hati, karena aset real juga itu punya risiko. Resikonya seperti bisa rusak. Jadi rumah kalian tuh bisa aja bocor, motor kalian bisa rusak, lalu usaha kalian kan bisa aja nih sepi. Terus yang kedua, modal besar. Biasa kalau kalian beli tanah atau rumah yang nggak murah, ya perlu uang banyak di awal. Terus yang ketiga tuh repot guys kalau ngurus. Karena itu harus dirawat, harus diawasi, dan kadang bikin capek mental juga. Jadi, aset real itu cocok buat kalian yang punya modal, siap ngurus, dan sabar dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang kita pindah ke dunia yang kedua. Ini yang sekarang lagi populer di kalangan anak muda. Kenapa? Karena digital, praktis. Lalu, kalian bisa memulai dengan nominal yang kecil. Emang ada investasi yang dimulai dengan angka 10.000? Ada dong. Saham, reksadana, obligasi, deposito. Itu semua masuk ke dalam aset finansial. Nah, udah paham kan aset finansial itu apa? Jadi secara singkat, aset finansial itu kamu nggak pegang barangnya secara fisik. Tetapi, kamu punya bukti kepemilikannya secara hukum. Ibaratnya gini, kalau aset real tadi, kamu yang menanam, kamu yang menyiram, dan kamu juga yang mendapat hasilnya. Tetapi, aset finansial, kamu membeli sebagian sawah milik orang lain. Jadi kamu juga bisa mendapatkan keuntungan pada saat panen tiba. Jadinya kamu nggak perlu repot-repot. Nggak perlu turun langsung ke sawah, nggak perlu menanam. Lalu kamu juga nggak perlu kotor-kotoran. Tinggal pantau lewat HP. Simple kan? Eits, jangan senang dulu. Tetap ada risikonya. Aset finansial itu bukan tanpa bahaya. Menurut aku, resiko dari aset finansial atau investasi finansial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, harga bisa naik turun. Saham itu bisa berwarna merah. Dan jangan pikir reksadana nggak bisa turun. Tetap bisa. Yang kedua, emosi bisa terganggu. Kalau kamu belum siap secara mental, lihat angka minus sedikit, udah panik. Mendingan jangan mulai investasi dulu. Siapin mental dulu, baru mulai investasi. Yang ketiga, salah pilih produk. Kalau asal-asalan ikut-ikut, jadi cuma FOMO doang, mendingan jangan dulu deh. Karena kalian bisa salah pilih produk nanti. Ujung-ujungnya menyesalkan. Makanya, belajar investasi itu wajib. Sekarang kita bahas satu-satu ya, biar kalian nggak asal ikut tren. Yang pertama, tabungan dan deposito. Fungsi utamanya jelas untuk simpan uang, dana darurat, parkir sementara uang kalian sebelum kalian memasukkan ke instrumen investasi lainnya. Selain itu, keduanya memiliki ciri-ciri seperti resikonya hampir nol, untungnya kecil banget. Ya secara likuiditas mudah dicairkan sih. Selain itu keduanya punya perbedaan nih. Yaitu kalau tabungan itu bisa diambil kapan aja, bunganya kecil banget. Ya plus minus 1% per tahun lah. Sementara deposito itu dikunci 3-12 bulan. Bunganya lebih tinggi dari tabungan, nggak bisa asal ambil. Nah ini cocok banget buat kalian yang pemula dan pengen punya dana darurat. Mungkin kalian nggak tahu kan, kalau nanti kalau kalian bawa transportasi, bisa aja banyak kempes. Atau tiba-tiba mau bayar SPP anak, atau lain sebagainya. Yang kedua, reksadana. Konsepnya gini, uang kamu dikelola oleh manajer investasi. Jadi kamu nggak perlu repot-repot mikir, aduh aku beli saham apa ya yang bagus? Aduh, aku kan masih pemula, kira-kira produk saham ini cocok nggak ya buat aku? Aduh, saham ini menguntungkan nggak ya? Aduh, nanti aku rugi lagi. Ribet kan? Daripada kalian naruh uang kalian di saham, mending kalian mulai dulu dengan reksadana. Nah, reksadana itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Ada RDPU, RDO, dan RDS. Apa lagi itu? Nanti akan kita bahas. Nah, jenis investasi reksadana yang pertama itu RDPU.
atau reksadana pasar uang. Ciri-cirinya ini resikonya rendah, untungnya kecil banget, tetapi stabil. Cocok buat dana darurat, dan ini pas banget nih buat kalian yang pemula. Yang kedua, RDO atau obligasi. Nah, resikonya ini sedang, untungnya juga sedang. Cocok banget nih buat kalian yang target investasi 2-3 tahun. Dan yang terakhir, RDS atau saham. Nah, ini nih risikonya tinggi banget. Untungnya juga tinggi. Cocok banget nih buat jangka panjang. Nah, kelebihan dari instrumen investasi reksadana ini bisa mulai dari 10.000. Lalu dikelola oleh profesional. Cocok banget buat kalian yang pelajar. Nah, kekurangannya itu tetap bisa turun ya, tergantung skill manajer investasi. Yang ketiga, obligasi dan SBN. FYI, SBN itu surat berharga negara. Konsepnya gini, kamu sebagai pemberi pinjaman, lalu negara dan perusahaan sebagai peminjam. Mereka meminjam uang dari kamu. Jenis-jenisnya seperti obligasi korporasi, ini diterbitkan oleh perusahaan. Lalu ada juga SBN retail, ini diterbitkan oleh negara. Contoh, ORI, SR, SBR. Ciri-ciri dari obligasi dan SBN, yang pertama bunganya tetap, jadwal jelas, lebih stabil dari saham. Tapi tetap punya risiko ya. Dimana kalau misal perusahaannya ini mengalami masalah, harga bisa ikut turun di pasar. Kecuali surat berharga negara. Kalau surat berharga negara itu memang relatif aman. Kalau kalian suka stabil dan gak suka naik turun ekstrim, aku saranin obligasi dan SBN sih. Yang keempat, pasti kalian semua udah sering banget mendengar, yaps, saham. Konsepnya, kamu beli saham, sama dengan kamu punya bagian dari perusahaan itu. Walau kamu cuma punya 0,0000001%, kamu tetap pemilik. Lalu bagaimana keuntungan dari saham? Nah, keuntungan dari saham ini yang pertama punya potensi paling besar. Lalu, bisa dividen. Bisa juga capital gain. Tapi, again aku mau ingatin, semua instrumen investasi itu punya resiko. Walaupun 0,00001% tetap punya risiko. Walaupun kecil. Tetapi kalau untuk saham ini resikonya sangat besar. Yang pertama, harganya ini naik turun. Dan ini sangat ekstrim. Yang kedua, emosi kalian ini bisa saja tidak terkendali. Karena bisa membuat kalian rugi besar. Apalagi kalau kalian menaruh uang kalian dalam nominal yang sangat banyak. Itu kalian bisa rugi besar-besaran, guys. Makanya, saham ini cocok banget buat kalian yang mau belajar serius. Lalu cocok juga buat kalian yang mau taruh uang kalian untuk memenuhi kalian punya goals, tujuan 10-15 tahun ke depan. Nah, itu kalian cocok taruh uang kalian di saham. Terus yang ketiga, ini juga cocok buat kalian yang sudah siap mental. Kalian bisa coba taruh uang kalian di saham. Kalau kalian udah rasa, saya siap, silahkan taruh uang kalian di saham. Nah, lalu ada juga nih kesalahan umum yang biasa dilakukan pemula, yaitu mau dapat keuntungan dari saham, tapi mentalnya masih mental tabungan. Akhirnya apa? Turun dikit, panik, jual, rugi deh. Makanya, sebelum bermain saham, pastikan dulu, mentalku udah siap belum? Kalau belum, lanjut aja dengan reksadana. Kalau udah, oke. Upgrade level. Di bagian ini aku mau bahas sesuatu yang sering banget dilupain sama orang-orang, yaitu kenapa? Karena salah pilih profil sama dengan bisa bikin mental kalian goyah, panik, bahkan rugi besar. Nah, profil risiko itu terbagi menjadi 3. Ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada juga agresif.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama, konservatif. Nah, konservatif ini resikonya rendah. Untungnya kecil. Paling tenang. Jadi cocok buat kamu yang baru mulai, masih sekolah kayak aku, gak suka fluktuasi besar. Ya ibaratnya jalan kaki pelan tapi tenang ya. Yang kedua ada moderat. Nah, moderat ini resikonya sedang. Untungnya juga sedang. Gak terlalu panik. Cocok buat kamu yang mau pertumbuhan pelan, tapi siap turun dikit. Ibaratnya kalian naik sepeda, enak tapi tetap stabil. Yang ketiga, agresif. Sesuai dengan namanya, agresif ini resikonya tinggi. Untung bisa tinggi, tapi harga naik turunnya itu ekstrim banget. Cocok banget buat kamu yang mentalnya udah kuat. Bekal ilmu banyak, lalu kalian fokus jangka panjang. Ibaratnya kalian naik motor ngebut, cepat sampai, tapi kalau salah bisa jatuh yang berpotensi menyebabkan kalian luka parah. Nah, pasti kalian pada bingung nih. Kak, cara tahu tipeku tipe apa tuh gimana sih? Udah bertanya sama diri sendiri? Jawabannya kalian harus bertanya sama diri sendiri dulu. Pertama, kalau harga turun 20%, aku panik nggak ya? Aku santai nggak ya? Aku masih nambah nggak ya? Kedua, tujuan investasiku tuh buat apa sih? Dekat nggak? Jauh nggak? Yang ketiga, ini uang siapa sih? Uang orang tua? Atau uangku pribadi? Coba jawab dulu tuh pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau udah, coba komen. Kamu tipe apa? Di video shortsku yang ini, aku pernah bahas. Mulai kecil, konsisten, berubah. Sekarang kita bahas kebalikannya. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang bikin banyak pemula gagal dalam berinvestasi. Yang pertama, FOMO. Takut banget ketinggalan dari yang lain. Teman cuan, TikTok rame, langsung beli. Padahal, gak tahu tuh itu apa. Efeknya, masuk mahal, keluar murah. Ya ujung-ujungnya rugi. Yang kedua, ikut grup abal-abal. Ini udah sering banget sih. Janjinya bayar sekarang, pasti naik. Realitanya, admin untung, kita-kitanya yang nyangkut. Makanya, kalau ada yang bisa tebak pasar, dia nggak jual grup. Dia udah takjir. Paham nggak lo? Next. Yang ketiga, janji cuan cepat. Nah, kalau yang ini, modal 100.000 ngarep jadi 10 juta. Sorry, itu bukan investasi ya namanya. Itu mimpi. Investasi sama dengan proses, bukan sulap. Yang keempat, panic sell. Panic sell ini maksudnya bukan panik gimana ya, tapi harga turun dikit, langsung jual. Padahal, pas dijual, malah naik. Rasanya sakit banget gila. Karena apa? Jual bukan pakai otak, tapi pakai emosi. Yang kelima, all in. Uang jajan, dana darurat, tabungan, semua-semuanya dikasih masuk di investasi. Syukur-syukur untung, pasti senang. Coba kalau rugi, apa nggak semaput loh? Itu adalah dosa-dosa pemula yang biasa dilakukan. Kenapa sih aku bisa tahu semua itu? Karena aku sendiri pernah mengalami semuanya. Makanya aku masukin ke dalam daftar list dosa pemula. Oke? Nah, kalau mau dianalogikan, semua dosa pemula yang tadi aku sebutkan, itu seperti pertandingan bola. Kok bisa? Gini, kalian datang ke lapangan, langsung tanding, tanpa skill, tanpa strategi. Hasilnya, capek, kalah, malu. Semuanya persis kan? Investasi juga sama, harus belajar dulu. Oke, kita udah berada di penghujung video. BTW, videoku yang ini udah sekaligus menjawab video-video shortsku yang ini ya. Jangan lupa nonton juga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga video ini bukan cuma nambahin ilmu, tetapi menambah semangat kalian untuk memulai investasi sejak dini. This is Surf Growth. Kita tumbuh bareng. Bye-bye. See you on my next video.